dalam hal menyakiti orang tua itu ya. Kita rajin ke pengajian ngopi, sholat berjamaah, sedekah. Ternyata orang tua kita sakit hati sama kita, hati-hati. Itulah memang yang harus di aturan agama dan perintah Allah. Birrul walidain, berbakti kepada orang. Bapak, kumaha ada orang tua saya mah ngeselin gitu ya. Kumaha ada orang tua saya mah nggak adil gitu ya. Nah, perkara orang tua kita misalnya juga punya kesalahan, ngeselin, itu adalah urusannya dengan Allah. Urusan kita mah wajib tetap dimanapun keadaan orang tua kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Mau orang tua kita misalnya dalam tanda kutip memang nggak adil atau perhatian kekurangnya kurang atau dolim kepada kita, tetap kita mah kudu wajib ke orang tua mah berbakti. Bahkan misal ya sekarang mungkin ada kejadian itu ya, ada seorang ibu yang melahirkan, naudzubillah, baru melahirin anaknya dibuang ataupun anaknya ada ya kalau dititip ke panti asuhan masih penting, ini misalnya dibuang, ada yang mungut, ada yang ngurusin sampai gede. Udah gede itu tetap anaknya yang nggak pernah diurus pun wajib tetap birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu apalagi yang kita mah diurusin dari kecil, terus orang tua kita misalnya maaf ada KDRT, ada salah didik, itu kita harus maafkan. Itu tadi di akom aja kayak gitu ya, buat menemani mungkin, dan pun juga kita harus hati-hati kalau yang sudah dewasa kemudian menikah, mempunyai istri, ya istrinya juga berarti harus ngingetin bahwa harus ingat tetap sama orang tua atau mertua. Banyak pelajaran dari poin-poin. Itu yang yang dalam tanda kutip contoh negatifnya. Contoh positifnya di zaman Nabi ada juga sahabat, bukan sahabat sebetulnya ya, tabiin disebutnya. Kenapa? Karena beliau tidak sempat ketemu Nabi. Beliau ini hidup di zaman Nabi, tapi nggak sempat ketemu Nabi. Yaitu adalah Wais Al-Qarni. Mungkin Bapak Ibu kalau Wais Al-Qarni sudah sering dengar daripada kisahnya apa. Wais Al-Qarni ini dia nggak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Ya. Sampai-sampai Nabi pernah berpesan kepada Ali dan Umar, kalau kamu ketemu namanya Wais Al-Qarni dari Yaman, mintalah doa kepadanya. Kenapa bisa kayak gitu sih Bapak Ibu? Wais Al-Qarni ini dalam tanda kutip secara ekonomi pas-pasan, dalam ya hampir miskin lah gitu ya. Seorang penggembala kambing dan unta, hidupnya di Yaman. Beliau itu tapi ya uniknya adalah sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Karena tadi keadaan ekonominya juga kurang, ketika ingin berhaji beliau ini ya sering ngegendong pelatihan tuh ya, ngegendong kambing atau pendombanya tuh naik turun bukit gitu, sampai dikatain kayak orang gila sama sesama atau tetangganya gitu. Wais Al-Qarni itu ngapain sih kayak orang gila, sering hampir tiap hari ngegendongin kambing naik turun bukit. Ternyata padahal mah latihan Bapak Ibu, latihan menggendong ibunya ketika nanti mau naik haji, digendong itu ibu. Karena dari Yaman kemarin ke Mekah ya jauh Bapak Ibu ya, harus pakai pesawat ya, walaupun sesama masjid Arab. Nah karena ketemu Nabi tapi nggak kesampaian. Kenapa? Karena ingat ibunya itu nggak bisa ditinggalin gitu, harus diurusin sama beliau. Pun pas haji pun, nah akhirnya berangkatlah haji, dan ketika di Mekah pun, ketika di haji pun, Wais Al-Qarni itu berdoanya nggak berdoa dirinya sendiri, berdoanya tuh ya Allah ampunilah semua dosa ibu, sehingga kedengaran sama ibunya. Wais Al-Qarni, kok kamu berdoa minta ampun dosa saya aja yang diampuni, emang bagaimana dengan kamu gitu ya, kok kamu nggak mintain? Sehingga Wais Al-Qarni pun bilang, kalau dosa ibu diampuni, ibu masuk surga dan ibu ridho kepada saya, cukuplah ridho ibu. Saya jadi berkaca-kaca nih. Cukuplah ridho ibu katanya yang bisa mengantarkan saya ke surga gitu. Aduh, bentar, bawa suasana. Nah, akhirnya
Uwais dan ibunya juga sudah berhaji dan punya niatan ke Madinah untuk bertemu Nabi. Kata Uwaisnya, boleh kamu diizinkan untuk tinggalin saya, tapi jangan lama-lama ya, kata ibu Uwais. Jadi Uwais Al-Qarni pun nyamperin Nabi ke Madinah. Nabi ke Madinah, diketuklah rumah Nabi, sudah mungkin tahulah cari alamatnya gitu ya. Ternyata Nabi sedang tidak ada di rumahnya, adanya cuma Aisyah aja istrinya. Nah, waktu itu diceritakan katanya Nabi sedang dalam jihad, belum pulang. Nah, sempat nunggu Uwais itu, mungkin ya sehari gitu kali ya. Tapi karena ingat sama ibunya, punya berpesan jangan lama-lama, dia mengurungkan untuk menunggu Nabi lebih lama lagi, akhirnya pulang. Nah, ketika pulang pun Nabi pun akhirnya kan beberapa waktu kemudian pulang ke rumahnya dan sudah punya firasat, namanya Nabi itu mungkin ada firasat ya. Apakah ada seseorang yang bertamu ke rumah? Diceritakan sama Siti Aisyah bahwa ada yang namanya Uwais dari Yaman gitu, mau ketemu engkau, tapi ya karena engkau nggak ada dan berpamitan segera karena tunggu ibunya gitu. Nah, mendengar itu tadi dikisahkan, Nabi pun akhirnya cerita ke Umar dan Ali, kalau ada orang yang namanya Uwais, mintalah doanya gitu. Tapi waktu itu Nabi nggak cerita kenapa harus minta doa ke Uwais gitu. Di kemudian hari Nabi pun sudah meninggal, kemudian khalifahnya sudah berganti, Khalifah Abu Bakar, kemudian diganti ketika Umar menjadi khalifah. Setiap ada kafilah atau rombongan dari Yaman itu selalu nanyain Umar itu, ada nggak yang namanya Uwais? Ya orang-orang nggak pada kenal siapa Uwais itu, yang nggak ada. Tapi kemudian hari ada kafilah yang mungkin nggak membawa Uwais, ya mungkin sebagai pegawainya atau apa. Ada, akhirnya Uwais Al-Qarni ini disalami ataupun diketemukan gitu ya sama Umar, dan Umar menyampaikan pesan Nabi, wahai Uwais, Nabi itu pernah pesan ke saya kalau ketemu kamu minta doanya sama Uwais. Akhirnya Uwais ya, nuruti permintaan Umar untuk mendoakan gitu ya. Tapi ditanya sama Umar, kok bisa gitu ya, Nabi itu yang nggak pernah ketemu kamu, saya disuruh minta doa kepada kamu. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, Umar ini juga kan sahabat yang sangat soleh, yang ngapain minta doa sama orang lain, tinggal doa aja sendiri gitu ya. Nah ini juga ibrohnya adalah bahwa kita juga jangan merasa soleh sendiri, harus saling mendoakan gitu ya. Jangan-jangan doa kita yang dikabul ini bukan gara-gara doa kita, tapi karena doa sahabat ataupun doa keluarga, doa orang tua, doa orang lain yang lebih makbul daripada kita. 3 orang utama yang perlu kita maafkan adalah, pertama, tentu kalau kita sudah jadi orang tua, anak kita harus kita maafkan. Anak kita yang memang kadang misalnya tidak sesuai harapan, ya berarti ya jadi cobaan, ya harus kita maafkan. Contoh-contohnya banyak juga ya Bapak Ibu ya, wah anak saya kok susah banget. Jangankan anak ibu, anak Nabi aja ada yang durhaka misalnya gitu ya. Jadi ya berarti kalau ingat sejarah, ya ingat cerita, ambil contoh, oh ya udah berarti kita harus sabar. Yang kedua yang harus kita maafkan adalah pasangan kita. Pasangan kita itu yang kita ketemu dia lagi, mau merem ketemu dia lagi, yang terakhir ya itu pasangan kita harus kita maafkan. Saya itu kalau melihat, mohon maaf, kakek nenek yang di jalan gitu ya, masih sering gandengan, mesra, masya Allah gitu ya, itu bukan kebayangnya, itu bukan awet terus ya gitu ya, apa sih resepnya, kayaknya banyak duit gitu. Enggak itu Bapak Ibu. Pasangan kakek nenek yang masih besar sampai tua itu, bayangkan mereka itu sudah berapa ratus kali saling memaafkan, bahkan mungkin ribuan. Ini sekarang mah tanya masing-masing aja, pasti Bapak Ibu dengan pasangan itu sering ada cekcoknya, ada masalahnya gitu ya. Dan jangan dikira saling mengenal ya. Saya aja sampai punya anak 3 nih Bapak Ibu, kadang-kadang kopi itu kok masih aja ada gulanya gitu ya. Padahal itu kan kecil kebiasaan, kamu kayak nggak kenal saya aja, kopinya kok masih salah aja gitu ya. Misalnya saya sukanya kopi pahit gitu ya. Nah itu kan karena saling mengenal, saling memaafkan berarti kan Bapak Ibu.
Jangan dikira kita nikah itu, saya kayak yang iya yang ngomongnya ya, barusan berjagung menikah. Nikah itu sudah mengenal sedikit gitu ya. Ya ta'aruf atau saling mengenal pasangan itu seumur hidup ternyata Bapak Ibu ya. Ada aja pokoknya mah. Saya yakin lah Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya gitu ya. Nah, itu tadi harus saling memaafkan, terutama memaafkan pasangan. Apalagi Pak Ifra harus memaafkan istrinya. Pak Ifra, kunci surganya juga istri juga ada di suami Bapak Ibu ya. Nabi pernah ngomong, kalaupun manusia itu boleh sujud ke makhluk, saya akan perintahkan istri untuk sujud ke suaminya, katanya gitu ya. Kurang lebih begitu bunyinya hadisnya. Yang ketiga tentu tadi orang tua, kemudian pasangan, yang ketiga adalah anak. Harus kita saling memaafkan. Anak dan ya, walaupun kita semuanya orang tua pasti berharap anaknya jadi anak soleh-soleh ya, dididik dari buayan sampai juga dewasa dengan yang baik-baik. Tapi ya anak kita juga kan, sebagaimana kita orang tua nggak sempurna, anak pun nggak sempurna, harus saling. Tentu yang selanjutnya adalah kerabat, ya, kerabat, keluarga besar, dan juga kerabat ini nggak mesti juga yang dekat dengan kita gitu ya, kerabat orang tua, kerabat bapak ibu, dan kerabat kita sendiri. Yang kelima tentu adalah tetangga. Nah, tetangga ini dimaknai tentu tetangga yang secara harfiah di samping-samping rumah. Ya pasti kita juga sebagai tetangga juga nggak sempurna. Kadang-kadang omongannya ada yang nyakitin gitu ya. Bahkan ada istilah tidak sepedas omongan tetangga gitu ya. Berarti seringnya pedas omongan tetangga ya. Padahal kita juga mungkin sebagai tetangga juga sering juga ngomong pedas gitu ya. Nah, itu saling memaafkan. Tetangga kita punya hak untuk dari kita juga untuk saling kita maafkan. Nah, tetangga ini juga dimaknai sebagai tetangga di tempat kerja, tetangga di majelis ngopi ya, yang sering berinteraksi sama kita. Kalau sama tetangga kita misalnya jarang berinteraksi, seminggu sekali di pengajian, ya tiap hari kita ada kerja, dagang, aktivitas. Nah, itu juga orang-orang yang ketemu kita ya kita juga harus saling